bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oh ya, bagaimana nih keadaan hati kalian? Apa masih sehat atau sedang terluka? Oh, sedang terluka. Oke, kalau sedang terluka, ibu doakan semoga kalian cepat membaik ya, agar tidak terluka lagi. Oke, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama, Tati Nurhayati, Yuni Kartika, Samara, Musliha, Rita Ikrimah. Oke, alhamdulillah hari ini kalian bisa mengikuti pelajaran semua tanpa ada yang izin atau terkendala apapun. Nah, sebelumnya ibu ingin bertanya nih, siapa yang masih ingat mengenai pembelajaran kita pada minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Iya, Mbak Samara, bagaimana? Iya, betul sekali bahwa minggu lalu kita telah belajar mengenai fungsi dari sosiologi. Akan tetapi, kali ini kita tidak akan mengulasnya lagi nih. Karena apa? Karena hari ini kita akan mempelajari mengenai realitas sosial sebagai objek kajian sosiologi. Dan dalam mempelajari kali ini ada beberapa tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama itu dengan belajar realitas sosial sebagai objek kajian sosiologi, diharapkan kalian mampu memahami realitas sosial yang ada di masyarakat dan juga memahami mengenai faktor pembentuk dari realitas sosial. Nah, di sini ibu sudah menyiapkan gambar. Sini ibu sudah menyiapkan gambar. Di sini merupakan gambar dari tawuran kelompok antar pelajar. Coba kalian kaitkan gambar ini mengenai materi yang akan kita bahas pada hari ini. Ayo, siapa yang ingin berpendapat? Angkat tangannya. Iya, Mbak Tati, bagaimana? Ya, bagus sekali. Ada lagi yang ingin berpendapat? Ya, Mbak Yuni. Oke, bagus sekali ya pendapatnya, bahwa perilaku ini merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Dan perilaku ini masuk ke dalam perilaku penyimpangan sosial. Kenapa sih Bu penyimpangan sosial ini masuk ke dalam realitas sosial? Karena penyimpangan sosial yang dilakukan oleh individu maupun kelompok merupakan suatu fenomena yang empiris dan rasionalitas. Oleh itulah kenapa penyimpangan sosial ini dapat dikatakan sebagai realitas sosial. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sosiologi itu mempelajari mengenai sifat-sifat manusia, yaitu pola-pola hubungan yang ada di dalam masyarakat serta mencari pengertian secara umum yang bersifat rasional dan empiris. Dan secara umum, sosiologi ini mempelajari mengenai fenomena-fenomena sosial dan gejala dan budaya yang ada di masyarakat. Nah, masyarakat ini dapat kita katakan yang sebagai masyarakat yang bersifat dinamis. Lalu kenapa sih Bu masyarakat dikatakan bersifat dinamis? Nah, karena di dalam kehidupan masyarakat, fenomena ataupun gejala sosial yang ada itu tidak bersifat tetap, akan tetapi fenomena dan gejala ini itu berubah-ubah. Nah, gejala-gejala inilah yang kita sebut sebagai realitas sosial. Membahas mengenai realitas sosial, ada beberapa faktor pembentuknya nih. Yang pertama itu ada masyarakat sebagai sistem sosial, dan yang kedua ada organisasi sosial, dan yang ketiga ada dinamika sosial. Nah, untuk yang pertama masyarakat sebagai sistem sosial, ibu ingin bertanya nih, di masyarakat itu ada apa saja sih? Ya, ada yang ingin menyatakan pendapat?
bahwa di dalam masyarakat itu ada terdapat apa saja? Ya Mbak Tita silakan. Ya, benar sekali bahwa di dalam masyarakat itu ada yang namanya interaksi sosial, ada stratifikasi sosial, ada peran sosial, status sosial, dan juga perubahan sosial. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan gambar. Gambar atas merupakan orang yang berprofesi sebagai dokter, dan yang bawah merupakan orang yang berprofesi sebagai buruh tani. Nah, di dalam masyarakat sendiri, kedua profesi ini tuh memiliki kedudukan yang berbeda, di mana orang yang berprofesi sebagai dokter itu memiliki status sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang berprofesi sebagai buruh tani. Nah, untuk perubahan sosial sendiri di dalam masyarakat juga pasti akan terjadi suatu perubahan sosial. Di sini Ibu sudah menyiapkan gambar nih, dimana dahulu orang itu berpergian menggunakan sepeda. Sekarang orang lebih banyak berpergian menggunakan mobil dan sepeda motor. Nah, perubahan di sini itu terjadi karena adanya perubahan teknologi. Lalu kenapa sih Bu di dalam masyarakat itu terjadi perubahan? Karena adanya ketidaksesuaian unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat. Oke, kita membahas untuk yang selanjutnya, yaitu mengenai organisasi sosial. Nah, di dalam organisasi sosial itu terdapat dua unsur, di mana yang pertama ada kelompok sosial dan yang kedua ada lembaga. Nah, kelompok sosial sendiri Ibu sudah ada contohnya nih. Ini merupakan gambar kelompok siswa di dalam kelas. Lalu kenapa sih para siswa ini dapat dikatakan sebagai kelompok sosial? Karena anggota kelompok di dalam ini memiliki kesadaran mengenai keanggotaannya sebagai kelompok, dan mereka ini saling berinteraksi. Itulah mengapa dapat dikatakan sebagai kelompok. Nah, di dalam masyarakat juga ada yang namanya suatu lembaga. Nah, lembaga di sini itu bertujuan agar masyarakatnya itu hidup teratur. Masyarakatnya itu tidak seenaknya sendiri dalam menjalankan aktivitasnya, tapi ada peraturan-peraturan sendiri yang mengaturnya agar masyarakatnya menjadi teratur. Nah, untuk yang selanjutnya ada dinamika sosial. Dinamika sosial ini ada 3 unsur. Yang pertama ada mobilitas sosial, yang kedua ada penyimpangan sosial, dan yang ketiga ada pengendalian sosial. Nah, untuk mobilitas sosial sendiri itu perpindahan penduduk berdasarkan kelas sosial tertentu. Contohnya nih, Ibu di sini bekerja di sekolah ini sebagai guru, lalu pada suatu hari Ibu dipindahkan ke sekolah lain, akan tetapi profesi Ibu masih sama menjabat sebagai guru. Nah, di sini Ibu mengalami mobilitas sosial, akan tetapi perpindahan kelas yang Ibu alami itu masih tetap, tidak ada yang berubah. Nah, untuk yang kedua ada penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial ini seringkali kita lihat di dalam kehidupan masyarakat, bahkan di sekitar kita sendiri itu banyak sekali penyimpangan sosial yang terjadi. Nah, penyimpangan sosial ini kenapa sih kok terjadi? Karena adanya perilaku individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Dan yang untuk selanjutnya yaitu mengenai pengendalian sosial. Nah, pengendalian sosial ini bertujuan agar masyarakat itu berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin tanyakan? Ya, tidak ada? Oke. Karena tidak ada yang tanyakan, minggu lalu Ibu kan sudah membagi kalian ke beberapa kelompok. Nah, sekarang kalian dapat berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, ayo, tidak usah berisik ya, langsung ke kelompoknya masing-masing saja. Sudah selesai? Oke, karena sudah selesai, di sini Ibu mempunyai beberapa koran, dan nanti Ibu akan membagikan satu persatu kepada kelompok kalian. Nah, lalu tugas kalian di sini yaitu kalian
mencari fenomena sosial yang ada dalam masyarakat, yang ada di koran ini, lalu kalian analisis dan kaitkan dengan realitas sosial seperti materi yang kita bahas pada hari ini. Nah, setelah itu kalian dipresentasikan ke depan kelas. Oke, apa masih bingung? Ada yang ditanyakan? Bagaimana? Sudah? Oke, sudah jelas ya. Waktunya 10 menit dimulai dari sekarang. Oke, ayo silakan berdiskusi. Bagaimana Mbak Samara dengan kelompoknya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, tidak ada. Ya, itu sudah. Ya, Mbak Yuni bagaimana? Apakah ada kesulitan mengenai tugasnya? Apa yang perlu ditanyakan? Oke, Ibu lihat sepertinya kalian diskusinya berjalan lancar ya. Oke, karena waktunya sudah selesai, waktunya kalian mempresentasikan ke depan kelas. Sudah selesai? Oke, karena sudah selesai, Ibu ingin memberikan sedikit pengantar nih, bahwa realitas sosial itu merupakan suatu fenomena yang ada di dalam masyarakat. Nah, fenomena ini bersifat rasional dan empiris. Oke, untuk minggu selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian ya. Untuk minggu depan Ibu berikan tugas kalian menganalisis fenomena yang ada di sekitar kalian menggunakan realitas sosial. Nanti kalian tulis di buku dan nanti dikumpulkan ke Ibu ya. Oke, apa ada yang tanyakan mengenai tugas untuk minggu depan? Tidak ada? Oke, karena tidak ada dan waktunya juga sudah habis, maka kita akhiri pelajarannya pada hari ini ya. Semoga pembelajaran hari ini menambah wawasan kalian mengenai fenomena apa saja di masyarakat, kenapa fenomena itu masuk ke dalam realitas sosial. Nah, kalau begitu Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.